podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Ya, anggap aja udah ditembak akunya. Udah, terus habis itu lanjut masa-masa pacaran. Dia kan nggak punya motor. Jadi kalau dia pulang, dia tuh kerja di luar kota. Boleh disebut nggak kotanya? Boleh. Surabaya. Dia di sana itu kerja jadi buruh pabrik, di pabrik bukan PT, tapi masih CV lah. Nah, di situ kalau pulang dia itu biasanya 1 bulan sekali biasanya, jadi atau 2 minggu sekali kalau nggak salah, lupa. Jadi kalau kita ketemu, aku jemput dia di halte kayak gitu, jadi dia naik bis karena dia kan nggak punya motor, atau nanti bareng sama adiknya kayak gitu-gitu. Dia Jadi dari kalau Kediri setiap juga atau gimana? dia ya dari nggak nganjuk, tapi aku nggak berani sebut daerahnya, pokoknya Nganjuk lah. Iya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Terus habis itu setiap kita ketemu, aku yang jemput Kak, atau enggak kita ambil jalur tengah nanti ketemu di mana gitu, tapi selalu aku yang jemput, naik pakai motorku, tapi tetap dia pakai uang dia, bensinin motor aku, jalan-jalan pakai uang dia. Pokoknya gimana ya, aku tuh selama pacaran sama dia di setahun awal itu kayak bahagia banget. Soalnya dia itu bener-bener orang yang care, perhatian, apa ya, kayak bahasa Jawanya tuh luman, royal. Royal, perhatian, care, sabar. Coba cewek mana yang nggak mau kayak gitu. Pokok bisa mengalai aku. Nah, Itu strategi awal cowok atau gimana sih sebenarnya? Atau nggak baik tahu. awalnya aja atau gimana sih? Nah, nggak tahu makanya kan. Lu juga Ini cowok kan, ya kan? Terus lanjut. ya makanya ini kan cerita. Siapa tahu kan kakaknya tahu ya. Maksud ceritaku ini gimana? Kan aku yang jalani aja nggak tahu. Nah, habis itu aku dikenalin lah ke orang tuanya. Baru awal pacaran kayaknya, pas kita pacaran umur 5 bulan atau 3 bulan gitu, lupa. Aku dibawa ke rumah orang tuanya, dikenalin sama ibunya, dan ibunya ngomong kalau memang dia serius sama aku, dihalalin aja. Soalnya kan kita orang Jawa, ya ibarat kata kayak anak cewek dibawa ke sana ke sini kok nggak dinikahin kan kayak nggak pantas, bahasane iku nggak pantas kayak gitu. Makanya dia punya niatan mau nikahin aku, dan aku sebagai cewek siapa yang nggak mau. Coba dianya royal, perhatian, sabar, coba. Terus kerjaannya juga kan di Surabaya, kan gajinya di sana waktu itu Lumayan 3 besar. juta. UMR ya? Lumayan, ya. Nggak sampai 3.700.000 kalau nggak salah. Iya, 3.700.000, nggak salah itu. Terus ya aku pelan-pelan ngomong ke orang tuaku dulu, soalnya di sini juga posisi aku anak pertama Kak, jadi pasti punya tanggungan. Aku punya adik, dan adikku waktu itu masih sekolah. Sekarang adikku juga masih kecil, masih TK, tanggungannya pasti berat. Dan orang tuaku jujur nggak setuju, soalnya umurku masih terlalu muda juga. Waktu itu kan masih 20 tahunan aku, jadi Berapa kayak tahun? masih, ya 20 tahun waktu pas aku mau bilang mau nikah, minta izin mau nikah itu. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah,
lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.